berzikir. Makanya kudu wajib harus punya tasbih. Apalagi sekarang sudah ada yang digital, iya kan? Sambil jalan, sambil olahraga, ya mungkin sambil masak di dapur, ya bikin masakan apapun di situ sambil doa salam, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu agar kita mendapatkan tercapai target Uzkurullaha dzikran katsira. Itu yang kedua. Ibu sekalian saya hormati lagi. Kami tanpa lanjut. Baik. Yang ketiga, di dalam Al-Quran di surat Ghafir, surat nomor 80 ayat 60. Surat apa? Ghafir surat nomor 80 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian. Kata Allah, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan, akan terima doa-doa kalian. Kata ahli tafsir, kata ulama, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berjanji akan senantiasa mengabulkan doa-doa hambanya, doa-doa kita sekalian, dengan syarat hamba-hambanya kita sekalian harus pandai dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus senantiasa berupaya memperbaiki kualitas doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa kata Nabi sebagai mukhul ibadah, sumsumnya ibadah, otaknya ibadah. Jadi Umar bin Khattab suatu hari, suatu ketika pernah berkata, dalam maknanya, saya akan berfokus senantiasa berdoa kepada Allah. Saya hanya akan fokus mencari waktu, momentum yang tepat untuk berdoa kepada Allah. Saya akan senantiasa fokus memperbaiki kualitas doa saya. Adapun mengenai apakah doa saya diterima atau tidak, itu mutlak murni urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, ud'uuni astajib lakum, berdoalah niscaya aku akan kabulkan kepada kalian. Jadi jemaah sekalian, ibu yang saya hormati, kunci doa kita diterima itu ada pada kita. Yang penting tugas kita berdoa. Cari waktu-waktu yang istijabah berdoa. Ba'da salat wajib jangan lupa berdoa. Antara azan dan iqamah jangan lupa berdoa, itu waktu-waktu dijabah doa kita. Bangun malam, terutama di akhir malam, menjelang waktu fajar, waktu subuh, alias waktu sahur, itu waktu-waktu di mana doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang istighfar, orang-orang yang berdoa berzikir pada waktu sahur. Ketika turun hujan, itu waktu di mana doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hujan jangan tidur mulu. Bangun-bangunlah. Nah, alasannya kan dingin. Kalau dingin kan lapar. Terus ngantuk deh. Nanti habis makan tidur lagi deh. Dan semua kita mencari, jangan sia-siakan. Setiap cari waktu, perbanyak doa kepada Allah.
dan memperbaiki kualitas doa. Ini yang terpenting. Memperbaiki kualitas doa. Termasuk menghindari pantangan-pantangan, rintangan-rintangan doa. Ada seorang, kata Nabi, berjalan di padang pasir, rambutnya acak-acakan, berdebu. Kemudian sembari mengangkat kedua tangannya, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Lalu kata Nabi, fa'anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Famat'amuhu haram, karena makanannya haram, wa mashrabu haram, minumannya dari yang haram, wa malbasu haram, pakaiannya dipakai adalah haram, wa ghudhiya bil haram, dan hidupnya tidak terlepas dari persoalan-persoalan haram. Apalagi di bangsa kita sekarang ini ada penyakit kronis yang luar biasa yang nyaris membangkrutkan negara kita, namanya apa? Korupsi. Mudah-mudahan ibu-ibu semua dan kita sekalian dilindungi dari fitnah korupsi dan segala macam apa. Mudah-mudahan doa-doa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau ada orang mengeluh kenapa doa saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukan yang disalahkan Allah, tapi kembali introspeksi diri kita. Jangan-jangan ada kesalahan prosedur dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Mungkin kita kurang ikhlas, mungkin kita masih melakukan pantangan-pantangannya doa, mungkin kita malas dalam berdoa. Dan salah satu yang baik kalau kita bertemu dengan orang yang soleh, orang yang soleha, saudara kita yang kita anggap ibadahnya lebih bagus daripada kita, ilmunya lebih bagus daripada kita, jangan pernah lupakan minta didoakan. Ustaz, kenapa kita nggak langsung berdoa kepada Allah? Inilah hebatnya dalam Islam, bahwa selain kita berdoa kepada Allah langsung, kita juga bisa minta didoakan oleh orang-orang soleh, guru-guru kita, termasuk orang tua kita. Doa yang paling dahsyat untuk seorang anak adalah doa orang tua, terutama ibu. Maka ibu kan semua. Ibu ini memegang kunci kesuksesan keberkahan hidup anak-anak. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha ibu dan orang tuanya, bapaknya. Wa sukhtullahi, dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Sudah berapa ibu sekalian?